Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Suci Nurfaiko. NPM saya 21552011469. Di sini saya kelas TIF PK 21. Di video kali ini saya menjelaskan tentang mata kuliah personal development. Dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi STMT. Hasil analisis wawancara dan kuesioner. Baik, di sini ada metode pengumpulan data. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara, orang yang melakukan wawancara, dan narasumber, orang yang diwawancarai. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memperoleh informasi, pendapat, pengalaman, atau pandangan dari narasumber. Kuesioner adalah alat atau instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang opini, sikap, pengetahuan, perilaku, atau karakteristik tertentu dari sekelompok orang. Di sini ada tujuan kuesioner. Di sini tujuannya ada 4. Yang pertama, mengumpulkan data secara efisien. Yang pertama, mendapatkan informasi dari banyak responden dalam waktu singkat. Yang kedua, menyediakan data kuantitatif, memungkinkan pengukuran statistik untuk menganalisis pola, tren, atau hubungan antar variabel. Yang ketiga, standarisasi jawaban, memberikan format yang konsisten untuk memudahkan analisis data. Yang keempat, ada menghemat waktu dan biaya, terutama dalam survei skala besar atau distribusi melalui media digital. Di sini saya mengambil 2 instansi, yaitu yang pertama ada instansi lembaga dan instansi organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instansi lembaga terlebih dahulu. Instansi lembaga adalah suatu organisasi atau badan yang memiliki struktur formal dan bertugas menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, sosial, maupun lainnya. Instansi lembaga biasanya dibentuk dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan visi, misi, dan peraturan yang berlaku. Instansi organisasi. Instansi organisasi adalah sebuah entitas yang terdiri dari sekelompok individu yang bekerja sama dalam sebuah struktur formal untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada badan atau lembaga yang memiliki fungsi tertentu, baik itu di bidang pemerintahan, swasta, pendidikan, sosial, maupun lainnya. Hasil penelitian. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang fokus pada lingkungan adalah individu yang
memimpin organisasi dan pemerintah yang bergerak dalam upaya pelestarian, perlindungan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Sebagai pemimpin, ketua bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, pengambilan keputusan strategis, dan memastikan misi lembaga tercapai. Tugas Ketua LSM Lingkungan. Di sini tugasnya ada 5. Yang pertama ialah 1. Memastikan kegiatan LSM berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lingkungan. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah, sektor, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, menyusun kampanye atau program edukasi tentang isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, reboisasi, atau pengelolaan energi terbarukan. Yang keempat, melakukan pelaporan kepala donatur, mitra, dan masyarakat terkait hasil kerja organisasi. Yang terakhir, yang kelima, melibatkan komunitas lokal untuk mendorong tindakan yang berkelanjutan. Hasil penelitian. Hasil penelitian dari lembaga swadaya LSM biasanya berupa laporan data atau temuan yang mendukung program advokasi, kampanye, atau implementasi kebijakan di bidang yang menjadi fokus mereka. Instansi organisasi. Di Universitas Teknologi Bandung (UTB), instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kewirausahaan biasanya bertujuan untuk mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan menciptakan ekosistem dan inovasi. Himatik UTB, Himpunan Mahasiswa Teknologi Teknik Informatika UTB adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang beranggotakan mahasiswa program studi teknik informatika di sebuah perguruan tinggi atau universitas. Kesimpulan dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat adalah LSM adalah organisasi independen yang berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, kemanusiaan, atau hak asasi manusia. LSM biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah dan beroperasi berdasarkan dukungan masyarakat, donasi, atau hasil penggalangan dana, dan memainkan peran penting dalam memperjuangkan perubahan sosial, meningkatkan kesadaran publik, dan mengadvokasi kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Kesimpulan dari instansi organisasi kewirausahaan di UTB yaitu instansi organisasi kewirausahaan di UTB biasa mencangkup pusat kewirausahaan, himpunan mahasiswa UKM kewirausahaan, serta program inkubator bisnis. Organisasi ini membantu mahasiswa UTB untuk mengembangkan keterampilan bisnis, menciptakan startup, dan menjadi entrepreneur yang inovatif. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
wabarakatuh.